Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 2 Februari 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar dari sosok kehidupan seorang nabi ya, yang cukup dikenal dalam perjanjian lama, yaitulah Daniel ya. Daniel adalah sosok yang dipakai oleh Allah secara luar biasa ya. Kalau kita baca ya dalam Alkitab, Daniel ini adalah salah seorang dari keturunan Raja Israel dan bangsawan yang dikatakan berperawakan baik, dan dia memiliki berbagai hikmat dan pengetahuan yang banyak ya, sehingga dia diambil oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istana raja ya. Tentu bagi orang-orang yang akan bekerja di istana raja, mereka harus melewati pendidikan ya. Mereka harus melewati satu pendidikan khusus, karena mereka adalah orang-orang yang akan ditempatkan di dalam kerajaan ya. Tentu ini juga berlaku atas kehidupan Daniel ya. Mereka dididik selama 3 tahun ya. Kalau dalam Daniel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 ya, dikatakan Daniel 1 ayat 4 sampai dengan 5, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja ya. Jadi cukup ketat, mereka dididik selama 3 tahun supaya dikatakan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini merupakan syarat mutlak yang harus mereka lewati ya. Ternyata Daniel ini bukan hanya Daniel, tapi beserta ketiga orang yang lainnya, jadi Hanaya, Misael, dan Asaria ya. Mereka merupakan orang-orang yang terlatih. Mereka adalah orang Israel ya, keturunan Raja Israel dan bangsawan yang setelah melalui pemilihan yang ketat, 4 orang ini ditetapkan untuk bekerja di dalam istana raja ya. Daniel dan ketiga rekannya itu dikatakan, Alkitab katakan, mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan minum anggur minuman raja ya. Ini satu kebiasaan buat mereka yang tinggal di istana raja. Mereka dibiasakan untuk menikmati santapan raja ya, dan minum anggur minuman raja. Tetapi Daniel dan ketiga temannya itu berketetapan untuk dia tidak menajiskan diri. Daniel menganggap bahwa mengkonsumsi hal itu tidak pantas atau tidak layak bagi dia ya. Dan mereka, Daniel dan ketiga orang ini, membiasakan diri dengan makan sayuran ya. Nah, ini tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Sementara orang lain, orang di luar kerajaan saja ingin menikmati santapan raja ya. Kita bisa membayangkan santapan raja tentu suatu makanan yang sangat berkualitas ya. Tentu mereka mempersiapkan dengan sangat baik, karena itu makanan atau santapan untuk raja. Tetapi ternyata Daniel dan ketiga rekannya itu membiasakan diri dengan makan sayuran. Nah, ini satu bentuk penyangkalan diri yang paling sederhana.
Jadi dari makannya saja pun, dia tidak sembarang. Ya. Ya, dari makannya pun mereka tidak sembarang. Ini dikatakan ayat 8 dari Daniel 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, jadi Daniel juga ngomong pada pemimpin pegawai istana supaya dia juga jangan menajiskan dirinya. Ya, jadi dia mengajak pemimpin istana raja itu seperti dia. Nah, atas keputusan ini, atas tindakan ini, ayat 9 katakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai raja itu. Ya. Ya. Jadi Allah dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi sebenarnya pegawai istana itu juga takut kalau Daniel itu hanya dengan makan sayur tidak sehat, ya. Karena menurut mereka orang yang makan makanan raja itu akan lebih sehat, akan lebih kuat, ya. Tetapi Daniel punya keyakinan bahwa dengan keputusannya memilih untuk makan sayuran dan minum air ini, dia menantang. Coba nanti dibandingkan, ya. Ternyata setelah itu diikuti, ternyata perawakan Daniel dan ketiga rekannya itu memang lebih baik dibandingkan yang lain, ya, yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana penyertaan Allah terhadap Daniel dan ketiga rekannya itu, ayat 17 dari Daniel 1. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi keempat orang itu diberikan pengetahuan, tetapi khusus untuk Daniel ada satu keistimewaan, yaitu apa? Tentang penglihatan dan mimpi. Ya. Nah, ini yang merupakan karunia yang luar biasa yang Allah nyatakan dalam kehidupan Daniel. Ya. Mungkin kita tahu bagaimana kita bisa menilai bagaimana Allah itu memperlakukan Daniel seperti hal itu, karena Daniel pun juga memperagakan hidup yang menyukakan hati Allah. Ya, dia tidak mau menajiskan dengan makanan atau santapan raja ini. Ya, ini terbukti dengan ayat 17 bagaimana dia dikaruniai mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya. Ternyata memang Allah mengaruniakan itu secara luar biasa terhadap keempat orang itu. Ya, sampai raja itu punya kecenderungan untuk mengajak diskusi, mengajak tukar pikiran pada orang-orang ini. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 20 misalnya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ya, di seluruh kerajaan. Jadi pola makan seperti itu dan kehidupan yang takut atau yang menghormati Allah itu semua, sehingga dia dikatakan memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi. Nah, disinilah yang mungkin membuat banyak orang itu iri, ya, iri, sehingga mereka itu merancangkan sesuatu yang buruk, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala karena dia tidak mau menyembah patung yang didirikan raja itu, ya, tetapi ternyata Allah menolong karena loyal, komitmen dia untuk tidak mau melukai hati Allah. Ya. Demikian juga Daniel. Nanti coba kita lihat kehidupan Daniel ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6, ya,
kita lompat Daniel pasal ke-6. Ya, ternyata Daniel ini memiliki kelebihan dari banyak orang. Jadi Daniel ini memiliki kelebihan dari banyak orang. Maka Raja Darius ini menempatkan dia sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan itu. Ya, jadi di bawah raja itu ada 3 pejabat tinggi kerajaan. Dari 3 itu salah satunya Daniel. Dan 3 pejabat tinggi itu membawai para wakil raja. Ya, 3 pejabat tinggi itu membawai para wakil raja. Dan dikatakan bahwa Daniel ini memiliki kelebihan dibanding pejabat tinggi, 2 pejabat tinggi serta para wakil raja itu. Ada 120 wakil raja itu. Daniel yang paling menonjol. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 4, ya, Daniel pasal 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ya. Jadi memang Daniel itu dilihat oleh raja, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya. Dia memiliki roh yang luar biasa yang membedakan Daniel dengan kedua pejabat tinggi kerajaan ini serta wakil-wakil raja ini. Ya, maka Darius, Raja Darius itu merencanakan dia memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Daniel ini. Nah, tentu di sini menimbulkan iri hati kepada pejabat tinggi itu. Ya, karena rencana Raja Darius menempatkan Daniel untuk ditempatkan atas seluruh kerajaannya. Jadi dia akan ditempatkan pada satu tempat yang dia akan berkuasa atas seluruh kerajaan itu. Ya, karena memang raja melihat Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Nah, tentu keinginan rencana Raja Darius itu didengar oleh 2 petinggi kerajaan itu serta wakil raja itu. Ya, mereka iri, maka mereka itu merancang kejahatan. Mereka merancang kejahatan bagaimana dia bisa menjatuhkan Daniel di hadapan raja. Ya, supaya nanti akhirnya Daniel itu didapati dia hidupnya tercela, sehingga apa yang direncanakan Raja Darius itu tidak bisa terlaksana. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwahan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi dia nyari kelemahannya Daniel dalam hal pemerintahan. Mungkin orang yang malas kerja, atau mungkin dia orang yang suka melalaikan tugasnya, ya, atau dia suka salah dalam menjalankan tugasnya, atau mungkin dia korupsi. Ya, apapun itu, orang-orang ini terus mencari kelemahan Daniel. Tetapi apa Alkitab katakan apa? Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia, Daniel itu setia, dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi ternyata setelah diteliti tidak ada kesalahan yang dilakukan Daniel. Ya, jadi rupanya mereka bingung bagaimana ya pintu masuk untuk menjatuhkan Daniel itu. Ternyata dia orang yang nyaris sempurna. Nah, ini pelajaran baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ketika kita mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari suatu instansi atau dari atasan, kita mendapatkan kepercayaan yang tinggi dibanding orang lain, tentu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki hal itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus siap, kita harus memperlengkapi diri kita dengan profesionalisme yang tinggi. Kalau kita kerja dalam satu instansi, apakah itu sebagai PNS, sebagai karyawan swasta, sebagai pengusaha, jadilah orang-orang yang tidak punya kelemahan, sehingga kita bisa dijatuhkan lewat kelemahan itu. Nah, ini yang terjadi pada diri Daniel. Jadi mereka tidak mendapati apapun, ya, tidak pernah melalaikan tugasnya, tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Dan ini mereka akui, ya, sebab ia setia, loyal. Daniel itu loyal terhadap raja, dia setia. Ya, nah orang-orang seperti ini yang memang dicari oleh para pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin. Nah, mestinya orang percaya harus bisa memiliki kualitas seperti Daniel ini.
ya, sehingga di dalam diri orang percaya itu tidak didapati cacat celah yang bisa menjatuhkan karir kita. Jadi jangan kita itu hanya bangga sebagai anak Tuhan, wah di gereja kita setia, ya dipuji oleh gembalanya, dipuji, ya banyak orang mengagumi ketika kita di gereja, baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai sebagai pemain musik, ya banyak yang membanggakan. Tapi di luar itu, di luar gereja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bawahan atau sebagai seorang pekerja, ternyata kita nggak berkualitas. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, ya. Jadi jangan sampai ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Jadi jangan hanya kita itu hanya seolah-olah baik, seolah-olah berkenan ketika ada di dalam gedung gereja, ya berdiri di mimbar sebagai pelayan. Tapi di luar itu kita nggak punya nilai. Jangan. Ya, ini yang seringkali kelemahan orang percaya yang tidak disadari. Ya. Jadi kita itu di luar juga harus berprestasi. Jangan kalah dengan orang-orang dunia. Jangan kalah. Jujurnya, loyalnya, kerja kerasnya itu harus bisa dilihat. Ya, karena mereka itu menilai kita dari itu. Mereka nggak menilai kita dari berapa kali kita ibadah dalam satu minggu, terus apakah jabatan kita di gereja. Oh enggak. Ya, orang-orang dunia nggak menilai seperti itu. Tetapi mereka akan lihat di lapangan seperti apa kinerja kita itu seperti apa. Nah ini mestinya yang bisa ditunjukkan bahwa kita orang-orang percaya yang berprestasi dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini salah satu memuliakan nama Tuhan itu ya salah satu di sini nih. Ya. Karena kalau kita di gereja sebagai pelayan Tuhan, pemain musik lah, leader lah, WL atau pengkhotbah, ya pengkhotbah sekalipun di gereja. Tapi kalau di luar gereja hidup kita tidak menjadi berkat, kita menjadi celaan banyak orang, kita menjadi batu sandungan, lah ini nggak memuliakan Tuhan. Ya, ini yang harus kita jaga. Ya, Bapak Ibu Saudara harus ingat Alkitab katakan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan ini Daniel itu orang yang benar-benar perfect. Ya, ini orang-orang yang ideal, sosok yang ideal. Ya. Diteropong dari kehidupan dia di pemerintahan, dia tidak ditemukan cacat celah dalam diri Daniel ini. Maka orang itu, ya ayat 6 katakan, Daniel 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, rupanya orang-orang ini, orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel, dia mengintip, dia melihat kehidupan ibadah Daniel ini. Ya, maka dia katakan, oh kalau dari pemerintahan kita nggak akan nemu kesalahannya, maka mari kita menjatuhkan Daniel dari hal ibadahnya. Nah, maka selanjutnya ayat 8 itu, ya semua dalam ayat 8 dikatakan semua pejabat tinggi negara dan wakil raja itu menghadap raja supaya dibuat peraturan, ya. Dikatakan, ya, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi intinya, kalau dalam 30 hari ini didapati orang, ya siapapun mereka, yang dia menyampaikan doa atau permohonan terhadap Allahnya atau kehadap dewanya, tetapi tidak menyampaikan kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke gua singa. Ya. Jadi orang-orang itu tahu bahwa kelemahannya Daniel dalam hal ibadah, karena Daniel itu sangat strict, sangat disiplin dalam hal ibadah. Ya, Alkitab katakan sehari 3 kali dia berdoa menghampiri tahta suci. Ya. Dan ternyata rancangan yang jahat ini disampaikan raja, di ACC disetujui, ya, bahwa rancangan yang sudah ditandatangani ini
tidak akan pernah bisa diubah. Jadi kalau ada orang yang melanggar, harus dihukum sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan itu. Nah, karena Raja Darius itu dia tidak punya pikiran bahwa peraturan itu akan menjebak, akan menjatuhkan Daniel. Raja Darius nggak ada pikiran ke sana. Nah, Raja Darius tidak tahu bahwa rancangan peraturan ini untuk menjebak atau menjatuhkan Daniel. Maka raja menyetujui peraturan itu dan diumumkanlah peraturan itu kepada semua rakyat, wakil raja dan petinggi. Ya. Dalam hal ini Daniel tahu nggak? Daniel pasti tahu. Daniel tahu isi peraturan itu, tahu. Ya, bahwa dalam 30 hari ke depan dia tidak boleh menaikkan doa kepada Allah Daniel atau pada seseorang, harus kepada raja. Ya. Jadi ini peraturan yang seperti menjerat Daniel. Daniel tahu itu peraturan diberlakukan, Daniel tahu bahwa itu peraturan tidak bisa diubah, dan satu lagi Pak, Daniel tahu bahwa konsekuensi dari orang yang tidak mentaati peraturan itu. Ya. Karena sudah dijelaskan, yang tidak tunduk atau yang melanggar peraturan itu dilempar ke gua singa. Nah, disinilah. Tapi Daniel ini sosok yang memiliki iman yang kuat. Jadi dia tidak bergeming dengan peraturan itu. Ya, jadi dia tetap melakukan kebiasaan ibadahnya, tetap dia lakukan. Sekali lagi, bukan Daniel tidak tahu resiko dari melanggar peraturan itu. Dia tahu dia akan dibuang, dimasukkan ke gua singa. Ya, tentu secara manusiawi pasti akan dicapik-capik oleh singa itu. Ya, ayat 11 katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuat ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kebiasaan yang sudah dilakukan tiap hari itu tidak dirubah sekalipun peraturan ini ada. Nah, ini ketetapan, keteguhan hati Daniel ini yang menjadi pujian kita. Dia berani menanggung risiko atas ketidaktaatannya dalam peraturan itu. Ternyata ayat 12, lalu orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Disitulah Daniel dijebak, memang disengaja. Nah, ini teladan yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi komitmen yang kuat untuk tidak takut apapun ketika kita membangun intimasi dengan Tuhan. Jangan kita takut intimidasi apapun. Ya, misalnya kita di perusahaan, mereka tahu bahwa kita orang Kristen yang taat, ya, orang Kristen yang aktivis di gereja. Jangan takut kita terus melakukan kegiatan gereja. Ya. Tetapi tentu tugas kita di perusahaan, tugas kita di kantor tetap kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi sekalipun atasan kita mungkin kurang berkenan kalau kita pun menjadi aktivis di gereja, jangan itu melemahkan kita, jangan. Ya, ingat Daniel. Ya, pertaruhannya bukan hanya jabatan, tapi nyawa. Pertaruhannya nyawa. Jadi dia punya kredibilitas yang tinggi. Dia berani mempertaruhkan hidupnya demi dia tidak mau melukai hati Tuhan. Kan Daniel orang yang bukan sehari 2 hari dia bergaul dengan Tuhan. Dia sudah bertahun-tahun dia bergaul karib dengan Allah. Dia merasa bahwa Allah mengaruniakan dia dengan penglihatan-penglihatan, juga dengan mimpi. Dia tahu bahwa itu semua karena Allah. Ya, waktu dia menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar, dia katakan tidak ada orang yang tahu, ini karena Allah di surga yang membuat aku mengerti. Jadi Daniel itu sosok yang mengakui betapa luar biasanya karya Allah itu di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Maka Daniel tidak mau berkhianat hanya karena peraturan ini. Ya, maka akhirnya singkat cerita dia ditangkap, diserahkan raja. Nah, Raja Darius bingung, waduh, gimana? Dia mengasihi Daniel, tapi satu sisi dia tidak bisa tidak melakukan keputusan itu. Sampai
orang-orang itu mendesak sampai sebelum matahari terbenam supaya segera dilakukan. Akhirnya oke lah, Raja Darius itu mengatakan itu, ya. Raja Darius menemui Daniel dan dia katakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kamu. Ya, jadi Raja Darius pun punya keyakinan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan kamu. Jadi ternyata Raja Darius itu sedih dengan apa peristiwa ini. Dia baru sadar bahwa orang-orang ini ternyata menjebak dia. Dia merancangkan sesuatu supaya bisa menjerat Daniel dan supaya raja bisa menghukum dia. Tapi di dalam hati kecil Raja Darius itu dia punya keyakinan bahwa Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskan kamu. Nah, pelajaran yang baik Bapak Ibu Saudara bagi kita, ketekunan kita, keyakinan kita akan penyertaan Allah, jangan kendor. Apapun keadaan yang menghimpit kita, jangan pernah kita berkhianat pada Tuhan. Jangan kita pernah berkhianat, jangan pernah kita melukai, mengecewakan Tuhan. Kita harus siap menanggung risiko apapun. Kita mempercayakan segalanya pada Allah. Pasti dia merancang yang baik. Nah, ternyata hal ini berlaku atas Daniel. Dengan teguh, ya, dengan keyakinan bahwa Allahku akan menyertai. Ketika dia dimasukkan dalam gua itu, gua singa, udah, ternyata Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga dia tidak dicapik-capik. Maka ketika bangun pagi-pagi, ya, fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia mau menyaksikan apa yang terjadi dengan Daniel itu. Ya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidup. Ternyata singa itu tidak menerkam Daniel dan selamatlah Daniel dari rencana jahat orang-orang itu. Ya, dan akhirnya justru karena raja tahu itu niat jahat, mereka, ya, para petinggi raja dan wakil-wakil raja itu dipanggil, istri dan anaknya dimasukkan gua singa dan mereka dimakan singa itu. Ya, kiranya ini memberkati kita, biar kita tetap tekun mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman itu menjadi berkat kekal bagi kami. Haleluya. Amin.